Saya punya inisiatif, yaitu bagaimana supaya di lingkungan kita itu ada madrasah tingkat SLTA. Tahun 1985 bersama para kiai saya mendirikan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sodikin. Tempat dan tanggal lahir Batang 21 Januari 1960. Alamat yaitu Desa Sukorjo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Moto hidup adalah membuat kenangan yang berguna bagi generasi penerus. Pesan yaitu menciptakan lapangan kerja lebih baik daripada mencari kerja. Atau kalau perlu, duit mencari kita, bukan kita yang mencari duit. Yang pertama, karena saya ditugaskan sebagai ketua Ma'arif, maka saya membina sekolah dan madrasah di lingkungan Ma'arif yang jumlahnya tingkat MI itu ada 116 madrasah, MTS ada 26 madrasah, SLTA, MA, SMA dan SMK ada 23. Sehingga itu saya bina setiap saat. Di samping itu kesibukan saya yang menyangkut kebutuhan saya pribadi, saya mengelola yaitu bentuknya usaha properti Banyu Putih Klaster. Tujuannya yang utama adalah untuk menyediakan guru-guru di lingkungan madrasah yang belum punya rumah. Bisa saya buatkan rumah, bisa ngangsur dalam waktu paling lama 20 tahun kerjasama dengan BUMN yaitu Bank Tabungan Negara. Sudah ada beberapa guru yang mengambil rumah dan alhamdulillah mendapat subsidi dari pemerintah khususnya bagi para guru di lingkungan madrasah. Pengalaman dan peran saya setelah saya kuliah di IAIN Walisongo Semarang pada waktu lulus sarjana muda dengan gelar BA, saya langsung menjadi salah satu guru di madrasah, yaitu Madrasah Sanawiyah Nurul Salam Tersono selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya punya inisiatif, yaitu bagaimana supaya di lingkungan kita itu ada madrasah tingkat SLTA. Tahun 1985 bersama para kiai saya mendirikan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Limpung. Dengan modal pertama murid yaitu siswa sekitar 27 siswa. Setelah itu perjalanan madrasah dari tahun ke tahun selalu grafiknya meningkat dan saya juga dibutuhkan di tingkat desanya. Akhirnya saya pada waktu itu didaulat menjadi kepala desa. Tahun 89 saya menjadi kepala desa kurang lebih 9 tahun karena pada waktu itu masih orde baru. Setelah saya kepala desa selesai, maka saya kembali lagi
yaitu ke madrasah. Pada waktu itu masih Kecamatan Limpung. Beberapa tahun kemudian karena dinamika kecamatan dibelah menjadi dua atau dipecah menjadi dua, yaitu Kecamatan Limpung dan Banyu Putih. Akhirnya Manu saya bagi menjadi dua, Manu Limpung dan Banyu Putih. Pada waktu itu saya ditugaskan di Manu Banyu Putih, dan Limpung juga ada ditugaskan sendiri, yaitu Bapak Ali Hamzah. Disitulah saya berperan untuk madrasah, dan perhatiannya sampai sekarang saya masih ditunjuk karena saya sudah usia 61 tahun, maka saya harus lepas dari guru. Akhirnya saya masih perhatian kepada madrasah, yaitu menjabat sebagai ketua pengurus Manu Limpung dan komite sekolah di Manu Banyu Putih. Karena saya anaknya selalu saya sekolahkan di madrasah tercinta ini. Prestasi saya pada waktu itu sebagai kepala madrasah dan guru. Pada waktu itu saya diikutkan mengikuti lomba kepala berprestasi tahun 2016 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman guru saya ikuti, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa mendapatkan prestasi juara 1 kepala berprestasi tingkat Jawa Tengah. Di samping itu, pada saat saya menjadi kepala madrasah, akreditasi madrasah selalu dapat nilai A. Ujian nasional pada waktu itu di tingkat SLTA, SMA, dan MA, Madrasah Aliyah NU Banyu Putih selalu mendapat ranking 2 setelah SMA Negeri Subah. Kalau UMBN selalu ranking 1 tingkat Jawa Tengah. Madrasah di lingkungan Manu dan MTS Banyu Putih pada waktu itu ada problem, di mana siswa-siswa yang dari jauh belum bisa bersekolah di sini. Akhirnya saya punya inisiatif bagaimana supaya sekolah ini tidak hanya orang Banyu Putih, bisa dari yang jauh-jauh. Akhirnya saya dengan teman-teman mendirikan suatu lembaga, yaitu Pondok Pesantren An-Nahdiyah. Bagi yang jauh bisa nyantri di situ sekaligus tinggal di situ. Dan saya karena sebagai inisiator dengan Mbah Muridun mewakafkan sebagian tanahnya dari hasil usahanya untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren. Di samping itu saya juga mencari donatur kepada relasi-relasi saya, teman-teman usaha untuk bersama-sama membangun yaitu pondok pesantren. Yang lain juga kami biasanya ketika madrasah itu ada problem, yaitu kekurangan keuangan, khususnya yaitu pengembangan, maka pada waktu itu butuh semacam funding. Akhirnya saya juga kerjasama dengan salah satu bank mencari pinjaman bagaimana supaya tanah di sekitar madrasah itu bisa terbeli. Itu kira-kira
yang bisa saya sumbangkan kepada madrasah. Bahkan tahun 2020 ada salah satu madrasah di Limpung, namanya Manunul 1 Limpung, mengalami defisit keuangan. Pada waktu itu karena pengelolaannya kurang baik, yaitu sampai defisit 2,1 miliar. Pada waktu itu saya ditunjuk oleh pengurus Nahdlatul Ulama bagaimana supaya madrasah itu tidak kolab. Saya ditunjuk untuk menyelamatkan madrasah, dan alhamdulillah dari defisit 2,1 miliar sekarang tinggal sekitar 900 juta. Saya carikan donatur, saya carikan orang yang mau meminjami, sehingga alhamdulillah secara bertahap sudah berkurang. Dan yang terakhir sekali, kemarin karena Manu Limpung itu kekurangan dana, tapi kepingin punya mobil untuk angkutan siswa ketika ada kegiatan, kemarin saya carikan solusi bagaimana supaya bisa membeli mobil, dan alhamdulillah sekarang sudah punya mobil duplak untuk kegiatan siswa. Madrasah supaya menjadi hebat itu harus memiliki branding atau ikon, dan setiap madrasah mesti brandingnya berbeda-beda. Untuk itu ciptakanlah madrasah supaya memiliki branding yang bisa menarik masyarakat di lingkungannya. Contoh saja, misalnya madrasah berbasis life skill itu sudah sama dengan SMK. Misalnya nanti life skillnya ada setir mobil, ada tata rias, tata boga, itu sudah sama dengan SMK. Untuk itu harapan saya supaya madrasah ini menjadi pilihan, bagaimana branding itu diciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan. Kemudian harapan saya, madrasah ini bukan menjadi pilihan yang kedua, tapi kalau bisa menjadi pilihan yang pertama. Sehingga madrasah harus dikelola dengan baik, menjual apa yang dihasilkan dari madrasah, sehingga madrasah akan menuju lembaga pendidikan yang betul-betul hebat dan bermartabat. Insya Allah kalau madrasah itu bisa menciptakan itu, menunjukkan itu, madrasah akan menjadi pilihan yang pertama di lingkungan masyarakatnya.